Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib tantang Bang Hajro ama irama ini jawaban berkelas Kiai Iyamaduddin. Jadi nggak usah mubahala seperti Pak Agus Abu Bakar dengan Mas Yusuf yang ngompor-ngompori Mas Yusuf itu. Orang suruh mubahala segala. Lah misal saya ditantang mubahala itu Kiai Arja, Kiai Ubed, nggak bakal mau saya. Orang saya sudah tahu bahwa mereka haplogrupnya bukan menunjukkan turunan Nabi, dalam sejarah tidak nyambung, di dalam ilmu nasab tidak terkonfirmasi dan lain sebagainya. Kemudian saya menerima mubahala itu. Nah itu berarti saya tidak punya rasa rahmah untuk makhluk Allah yang lain. Berarti saya sedang menjerumuskan orang lain kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu nggak mungkin saya lakukan. Saya yakinnya Balawi bukan cucu Nabi, tetapi bukan dengan itu saya terutama akan menjerumuskan mereka untuk mendapatkan laknat Allah. Nggak mungkin saya mau mubahala dengan mereka dengan berbagai macam dalil yang saya dapatkan dengan tes DNA yang sudah dapat dilihat oleh semua orang bahwa mereka bukan cucu Nabi. Kemudian saya mau mubahala, maka saya tidak pantas menjadi seorang santri kalau saya itu menerima mubahala itu. Ada sebenarnya ini masalah ilmiah yang tidak mempunyai tendensi hal-hal yang lain selain kajian ilmiah. Kita akan membahas secara ilmiah, secara keilmuan, dan saya kira nanti akan ada manfaat karena diskusi itu selain juga bagaimana kita itu berbagi pikiran, berbagi opini, kemudian bagaimana mencari solusi, di dalam diskusi juga ada pembelajaran. Karena diskusi di dalam dunia akademis adalah merupakan salah satu metode pembelajaran. Jadi bagaimana tradisi ilmiah, tradisi pembelajaran itu kemudian kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat, karena ini juga akan disiarkan langsung secara live. Saya kira tidak akan adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melihat, dan diskusi itu kan bukan pengadilan. Diskusi itu mungkin akan ada kesimpulan, tetapi bukan sebuah keputusan. Berbeda misalnya masalah nasab yang dimasukkan ke pengadilan agama. Sebenarnya ya, ini kita flashback dulu. Kalau masalah nasab itu dimasukkan ke pengadilan agama, itu ada preseden. Dulu di Banten ada seorang keturunan Sultan Banten yang telah bermigrasi ke Surabaya, kakeknya. Kemudian dia ingin diakui sebagai keturunan Sultan Banten yang terakhir dari Sultan Muhammad Safiyuddin. Kemudian ada penolakan dari berbagai macam pihak, kemudian diajukan di pengadilan. Ternyata di pengadilan agama itu nasabnya kemudian disahihkan gitu. Nah, jadi ini ada preseden itu. Jadi apabila itu masuk dunia pengadilan, misalnya pengadilan agama mengenai nasab itu sebenarnya bisa juga. Tapi sekali lagi bahwa yang akan kita lakukan di UIN ini adalah diskusi, sharing opinion. Bahasa Arabnya bisa mubahasah, mungkin bisa hiwar. Bagaimana adabul mubahasah, bagaimana adabul hiwar yang akan kita tampilkan, itu melambangkan dari personal masing-masing orang-orang yang akan menjadi pembicara atau pihak-pihak penanya. Dan saya kira insya Allah karena ini ada keramat Wali Songo, kita harus juga jangan lupa bahwa universitas yang akan menjadi tempat bermubahasa ini, tempat berdialog adalah Universitas Islam Negeri Wali Songo. Tentunya universitas yang namanya saja Wali Songo itu adabnya adalah adab Wali Songo, adab yang tasamuh, adab yang tawasud, adab yang i'tidal seperti Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sebagai pewaris daripada ajaran Wali Songo telah mampu membuktikan bagaimana Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah dunia ini dalam level nasional maupun internasional dengan membawa semangat ajaran-ajaran Wali Songo yang kemudian dilembagakan di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama
adalah merupakan pelembagaan daripada ajaran-ajaran tasamuh dan tawasud i'tidalnya Wali Songo itu. Nah, di sini juga akan ada getaran karomah daripada Wali Songo, sesuatu yang ditakutkan itu dari berbagai macam pihak, mungkin dari Kapolda, dari Polres, bahwa ini akan terjadi hal-hal yang ditakutkan kurang baik. Saya kira dengan karomah Wali Songo bijahihim, insya Allah ini akan berjalan baik-baik saja. Toh yang menjadi titik tekan adalah masalah sejarah. Sejarah, bagaimana sejarah itu mempunyai sub-sub daripada materi-materi sejarah, diantaranya adalah nasab. Kalau misalnya Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi mungkin akan memiliki titik fokus ke bagian migrasi, mungkin karena ada kaitan antara migrasi Ba'lawi ke berbagai macam kawasan itu dengan pengakuan klaim mereka sebagai turun Nabi. Mungkin diundangnya saya oleh LP2M itu adalah lebih kepada titik fokus tentang nasab itu. Apakah ada korelasi antara migrasi para orang-orang Ba'lawi ini ke berbagai macam kawasan, kemudian mereka diterima oleh masyarakat di sana, terutama masyarakat yang ada di dalam kawasan Muslim, dengan pengakuan klaim nasab mereka sebagai turun Nabi. Disinilah mungkin nanti titik tekan saya terhadap keabsahan atau batalnya dari nasab mereka ini.